Ini diganti aja manusia kayak gini, ngapain gitu. Bapak boleh pintar Pak, tapi hidup ini harus pintar-pintar. Kalau tolol bilang tolol, kalau bodoh bilang bodoh, belajar gitu loh. Jangan ada pikir Anda paling pintar di sini gitu loh. Undang-undang ini DPR yang membuat gitu loh. Bukan Anda. Gaya Anda bicara sih itu harus sengak. Apalagi Anda duduk di situ gitu loh. Ini diganti Pak yang kayak gini. Jangan ada lagi duduk kayak gini. Anda pikir Anda pintar kali gitu loh. Tidak ada kemajuan Anda buat untuk negara ini gitu loh. Pak Jokowi sebagai pimpinan negara diundang sama lembaga ini aja datang. Beliau menghargain. Bukan seperti Anda. Nawacitanya beliau itu untuk membangun negeri ini benar-benar dilihatkan gitu. Dari semua sisi. Bukan seperti Anda merasa sok pintar gitu loh. Kamu keluar aja dari ruangan ini. Saya minta izin pimpinan, keluarkan aja manusia seperti ini. Tidak perlu ada di ruangan ini. Dan gak usah lagi jadi dirut gitu loh. Ngapain jadi dirut kayak gini? Pusinglah anggotanya kalau kayak gini dirutnya. Dia yang salah, orang lain yang disalahkan. Kan susah. Saya izin pimpinan, kita nggak usah mulai rapat ini sebelum ini keluar dari ruangan ini. Dengan berdasarkan masukan dari berbagai anggota yang terhormat, dan itu yang perlu kita hormati, pimpinan rapat mengambil sikap. Dipersilahkan Dirut PT Pertamina Hulu Mahakam untuk meninggalkan rapat ini, untuk selanjutnya nanti ada proses selanjutnya. Begitu? Sepakat? Ya. Sepakat. Dipersilakan yang Pak Dirut. Oke, pimpinan rapat, saya melaksanakan arahan perintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Yasin Arif dari Forum News Network. Komisi 7 DPR RI mengusir Direktur Utama Pertamina Hulu Mahakam Khalid Said Salim dari ruang rapat dengar pendapat yang berlangsung Senin 10 April 2023. Khalid dinilai telah melecehkan, bahkan melakukan contempt of parliament alias menghina parlemen karena tidak hadir dan juga tidak memberi kabar apapun ketika Komisi 7 melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan, Kalimantan Timur pada bulan lalu. Izinkan Korupsi, kami... Pimpinan. Ya, terima kasih pimpinan. Kami menghargai presentasi yang akan disampaikan oleh Pak Wiko. Namun sebelum dimulai untuk paparan selanjutnya, kami minta klarifikasi Pak. Ya, bertabayun dulu Pak di Ramadan terhadap ada peristiwa bulan yang lalu ketika Komisi 7 melakukan kunjungan spesifik ke PAM Kalimantan Timur. Waktu itu ada Pak Wiko juga ada waktu itu. Dirut PAM tidak hadir sama sekali di kunjungan tersebut. Ya. Kami sampai landing pada pukul 10 pagi. Seharusnya kita melakukan kunjungan ke PAM, berhubung karena Dirut tidak hadir di sana, sampai pukul 8 malam kita tidak ada kegiatan sama sekali. Dan itu dipimpin oleh Pak Doni. Rombongan waktu itu full capacity. Nah, full capacity sehingga dilakukanlah pada malam harinya FGD. FGD dipimpin oleh SKK Migas ya Pak, SKK Migas. Pak Doni kan yang pimpin rapat. Nah, kami tanya dengan sekretariat bahwa adakah diundang atas nama Dirut PAM? Ada. Kenapa nggak diberi kabar kepada rombongan pimpinan Pak Doni Ukon, ketidakhadiran beliau tidak ada kabar sama sekali.
Nah, saya pikir ini sebuah pelecehan lah ya Pak. Ya, pelecehan, kontraparlemen, apapun namanya, sama sekali tidak ada penghargaan Komisi 7 di hadapan PHM pada waktu itu. Justru karena itu sebelum dimulai kami minta klarifikasi dulu Pak. Ya, karena supaya jelas ini ya, kita memberikan beberapa poin kepada beliau ke depan sehingga yang hari ini yang kami rasakan ada seorang GM ya, GM di Region 8 waktu itu ya. Region 8 ya Pak. Zona 8 ya. Yang melayani kami, yang memberikan hidangan, kopi, yang memberikan hidangan, makanan. Apakah gara-gara itu beliau disuspend? Nah, seperti istilah dalam persahaman itu sudah suspend, pemberhentian sementara. Nah, kami minta klarifikasi. Kalau memang kehadiran DPR di sana membuat saudara JM ini diberhentikan, berarti kami datang berdosa dong Pak. Kan gitu. Dosakah kami datang ke sana sehingga ada GM yang dipecat atau yang diberhentikan sementara? Tentu poin hari ini kami minta klarifikasi supaya tidak menjadi suuzon, fitnah dan sebagainya. Ya. Saya pikir perlu disampaikan oleh dari PHM, ada Pak Wiko sebagai holdingnya di sini. Ya. Itu pimpinan, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya minta persetujuan anggota yang lain. Betul ya, kita perlu tabayun, klarifikasi. Saya Setuju? pikir Ya. selain klarifikasi Pak Ketua, bahwa perilaku itu juga menurut saya adalah udah sebuah contempt of parliament. Ya. Karena sampai hari ini itu kita melakukan kunjungan tanggal 7 Februari. Saya masih ingat betul kita bilang ke Pak Wiko apabila Saudara Dirut tidak bisa pagi ini, maka kita tunggu sore atau sampai malam. Betul ya Pak Wiko ya? Sampai malam ternyata yang bersangkutan tidak hadir. Bahkan sampai rapat hari ini tidak ada surat pernyataan apapun gitu loh. Ya, atas ketidakhadirannya pada saat itu. Nah, menurut saya bahwa ini adalah sebuah perilaku yang telah melakukan pelecehan terhadap kelembagaan kita. Nah, kalaupun nanti mau dimintakan klarifikasi, tetapi rapat kita kali ini perlu menegaskan bahwa tindakan tersebut sudah melakukan sebuah pelecehan terhadap kelembagaan. Contempt of Parliament, ya. Itu perlu menjadi satu kesimpulan kita. Dan meminta kepada Pertamina dalam hal ini holding untuk melakukan tindakan tegas terhadap yang melakukan pelecehan kelembagaan ini. Itu menurut saya. Begitu pimpinan. Interupsi pimpinan. Kolamru pimpinan. Julian Lebih dulu Pak Falah, setelah itu. Terima kasih pimpinan. Saya sepakat dengan kawan-kawan ketika Komisi 7 berkunjung, setidaknya memang harus ada direktur atau yang bertugas itu memang harus hadir. Bahwasannya itu harus perlu klarifikasi atau harus tabayun di bulan yang penuh berkah ini, itu bagus. Tapi kalau terkait dengan harus klarifikasi terkait internal dari PHE, saya pikir bukan klarifikasi. Kalau misalkan ada orang yang memberikan makanan sampai ke ruang meja, kemudian disuspend, itu bukan diklarifikasi mereka. Tapi beliau ini PHE bisa aja memberikan keterangan kenapa harus disuspend. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, Ketua, kita sepakat bahwa di bulan yang penuh barokah ini perlu ada klarifikasi ya terkait kawan-kawan kunjungan ke Kalimantan. Tetapi ada sedikit pendapat saya yang mungkin tidak sama dengan pandangan kawan kita Lamhot.
terkait dengan content of parliament. Ya kan, kita jujur saja, kita juga kan mempunyai tugas kunjungan ke daerah itu kan, ke wilayah atau ke tempat kunjungan kita itu, kadangkala kita berhalangan, Pak. Kita tidak hadir. Kita anggota DPR. Apakah kita juga melakukan content of parliament? Kan bukan itu juga ukurannya. Mungkin yang bersangkutan tidak hadir dan tidak memberikan klarifikasi. Nah, mungkin di forum ini bisa disampaikan klarifikasi. Ya kan, kalau kita langsung menjudge bahwa bersangkutan melakukan contempt of parliament, salah juga kita. Karena yang hadir juga nggak seluruh anggota juga ke sana. Ya tabayun lah, tabayun. Mungkin itu saja pimpinannya. Terima kasih. Pak Gunhar, karena sudah menyebut nama saya Pak Ketua, Ya. izin. Rasa-rasanya saya setiap ada kunker dan kunspek, ya saya nih Lamhot Sinaga. Kalaupun saya tidak bisa hadir dalam sebuah acara, pasti saya lapor. Saya tidak hadir. Ya. Tapi saya tidak pernah melecehkan saking saya menghargai Komisi 7 ini. Itu saya secara pribadi, Pak. Tapi kalau kemudian ada direksi yang dari tanggal 7 Februari sampai hari ini tidak merasa bersalah apapun, tidak memberikan klarifikasi, tidak memberikan permohonan maaf, ataupun tidak ada surat yang menyatakan apakah yang bersangkutan sakit atau tidak lagi berhalangan, tidak ada surat sama sekali. Bahkan telepon pun nggak ada. Nah, kalau saya secara pribadi, saya pastikan ketika saya tidak bisa mengikuti suatu kegiatan komisi, saya pastikan bahwa saya akan memberikan paling tidak pemberitahuan. Terima kasih. Ya, saya sudah menangkap esensi dari ini semuanya. Kita semuanya perlu tabayun, perlu klarifikasi. Jadi melalui Pak Direktur Pertamina Hulu Energi, Pak Wiko, dipersilahkan pihak yang dimaksud untuk menyampaikan klarifikasinya. Kenapa tidak hadir ketika Komisi 7 menyampaikan kunjungan waktu itu dengan berbagai mungkin alasan atau apa dan sebagainya. Dan menurut saya secara pribadi juga itu sangat-sangat tidak etis, dan karena ini adalah semua adalah kegiatan kenegaraan bahwa semua penting pasti, tapi bahwa semua teragendakan dengan baik mestinya. Dan setidaknya harus ada pemberat. Silakan Pak Wiko, mungkin nanti juga dipersilahkan yang bersangkutan untuk memberi klarifikasi. Baik, terima kasih pimpinan. Tentu saja yang pertama-tama kami sampaikan bahwa kami sangat menyesalkan kejadian ini dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas situasi yang terjadi di Balikpapan tersebut. Yang kedua, mengenai hal yang terkait CM itu adalah sesuatu yang sangat terpisah. Nanti juga kami bisa jelaskan kalau dimintakan, Pak. Untuk lebih afdolnya mungkin kami persilakan Pak Adit untuk menyampaikan klarifikasi sekaligus mungkin permohonan maafnya. Silakan Pak Adit. Oke, terima kasih Pak Wiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat. Saya Halid Said, Pak, sebagai Direktur PT Pertamina Hulu Mahakam. Pada kesempatan ini tentunya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Komisi 7 pada saat kunjungan kerja ke Balikpapan, gitu Pak ya. Kalau sedikit saya tambahkan bahwa pada saat yang bersamaan Pak, kami sedang membahas rencana jangka panjang dengan komisaris, dan juga ada satu insentif untuk PHKT gitu ya, dengan teman-teman, ada beberapa teman dari SDM gitu Pak. Itu Pak yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi intinya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, setidaknya ada proses katakanlah memberitahu atau apa bahwa Anda tidak bisa hadir dan sebagainya. Waktu itu ada tim yang mendapatkan penjelasan itu misalnya? Ya, yang pertama saya kira bahwa kunjungan Komisi 7 itu bukan hari ini dipikirin, besok berangkat ya. Gitu. Rencana kunjungan kerja Komisi 7 juga adalah sesuatu yang terencana sekian waktu sebelumnya. Dan saya juga yakin bahwa rapat yang Bapak ikuti, kalau itu sedemikian pentingnya, juga bukan sore ini diputusin, besok kita rapat ya. Gitu. Artinya, dua-duanya adalah sebuah hal yang sangat terencana dan terjadwal.
jika memang sudah terencana dan terjadwal dan kemudian sudah terprediksi akan bentrok dan tidak bisa hadir, kan logika sederhananya itu harusnya bisa dikomunikasikan pada Komisi 7 sebelum kami berangkat ke sana gitu. Jadi kami melihat ini sebetulnya hal yang sederhana, Pak, komunikasi, tapi ketika itu tidak dilakukan dan pimpinan dari PHM ini menyepelekan urusan komunikasi. Jadi kalau di, maaf Pak, seorang Jawa Barat, kalau di bahasa Sunda itu ada pepatah hade kubasa, goreng kubasa. Baik buruk seseorang itu bagaimana dari pola komunikasinya. Jadi klarifikasi tadi mungkin disampaikan dengan sudah sekian lama disampaikan, tapi memang betul Pak, saya termasuk yang hadir ke sana dan kita kecewa berat Pak gitu. Dan bertanya tidak ada satupun yang bisa menjawab, menjelaskan Bapak kemana. Kan nggak menjadi unik gitu, nggak ada yang bisa jelasin Bapak kemana gitu. Kan nggak mungkin. Tidak, apakah yang dari bawah itu semua tidak ada yang berani atau diminta untuk tidak memberikan penjelasan gitu. Kita juga Komisi 7 ini juga adalah manusia Pak. Kalau diberi alasan-alasan yang kuat, logis, rasional ya Pak Ketua ya, saya kira kita juga bisa memahami gitu. Tapi kalau justru tidak ada keterangan apapun, jadi timbullah berbagai macam persepsi Pak gitu. Ini menurut saya sebuah catatan berat untuk sebuah perusahaan di level Pertamina, untuk sebuah posisi setinggi Bapak tidak mampu mengkomunikasikan hal-hal yang sederhana. Terima kasih pimpinan. Ya, bagaimana saudara, kenapa tidak mengkomunikasikan kegiatan saudara yang sehingga tidak bisa menghadiri dalam kunjungan tersebut? Mungkin ada HP-nya lowbat atau apa di blank atau apa, atau Anda sedang tersandra oleh situasi yang komunikasi pun tidak bisa. Dipersilakan. Terima kasih pimpinan. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa kalau dari sisi komunikasi dan yang lain-lain, artinya saya masih bisa lah berkomunikasi. Tapi pada saat ini mungkin mengambil satu keputusan yang salah saya. Jadi lebih fokus untuk pekerjaan yang saya akan kerjakan di hari itu gitu. Ada waktu itu di mana posisinya? Mengerjakan apa? Di Bogor Pak, untuk rencana jangka panjang dengan komisaris dan ada pembahasan sedikit tentang insentif dari satu blok kami. Komisaris maksudnya komisaris Pertamina, Komut gitu atau apa? Komisarisnya di PHI. Komisaris PHI. Ya, kita biar clear. Nanti kan kita akan track betul karena ini bagi kami ini masalah sangat serius. Ini kan persoalan tata kenegaraan ini bukan persoalan sederhana. Jadi sekali lagi Pak, kita tidak ingin tapi kita akan track, telusuri terus. Ya, setelah Pak Nasir nanti Pak Gandung. Baik, terima kasih pimpinan. Enggak, jadi Bapak ini kan diangkat jadi dirut sebagai penanggung jawab. Nah, kalau kita ini tidak Bapak anggap sebagai Komisi 7 datang ke sana, terus maunya apa gitu loh. Loh, Bapak keluar aja dari ruangan ini. Kita juga nggak mau naik muka Anda di sini. Ngapain? Dan udah usah jadi dirut orang yang kayak gini. Ngapain ditaruh dirut? Lo dapat bertanggung jawab ini. Pertanggungjawabanmu untuk negara dan kami mengawasi regulasi pengawasan negara. Dan ada yang kami tanya untuk sebagai pertanggungjawaban itu pada dirut. Kalau Anda nggak ada, Anda ngesal ke Pak Wiko nih. Pak Wiko sudah menggantikan ke sana sebagai dirut holding. Iya, terus dia di mana? Bapak bisa menjelaskan pekerjaan yang dikerjakannya? Kan nggak bisa. Dirut Holding waktu itu hadir. Iya, tapi kan bisa Bapak jelaskan pekerjaan yang dikerjakan dia? Kan nggak bisa. Lalu terus untuk apa ini diangkat jadi dirut? Ini diganti aja manusia kayak gini, ngapain gitu? Bapak boleh pintar Pak, tapi hidup ini harus pintar-pintar. Kalau tolol bilang tolol, kalau bodoh bilang bodoh, belajar gitu loh. Jangan ada pikir Anda paling pintar di sini gitu loh. Undang-undang ini ada DPR yang membuat gitu loh. Bukan Anda. Gaya Anda bicara aja itu harus sengak, apalagi Anda duduk di situ gitu loh.
Ini diganti Pak yang kayak gini. Jangan ada lagi di Rut kayak gini. Anda pikir Anda pintar kali gitu loh. Tidak ada kemajuan Anda buat untuk negara ini gitu loh. Pak Jokowi sebagai pimpinan negara diundang sama lembaga ini aja datang. Beliau menghargain. Bukan seperti Anda. Nawacitanya beliau itu untuk membangun negeri ini benar-benar dilihatkan gitu loh. Dari semua sisi. Bukan seperti Anda merasa sok pintar gitu loh. Kamu keluar aja dari ruangan ini. Saya minta izin pimpinan, keluarkan aja manusia seperti ini. Tidak perlu ada di ruangan ini. Dan tidak usah lagi jadi dirut gitu loh. Ngapain jadi dirut kayak gini? Pusinglah anggotanya kalau kayak gini dirutnya. Dia yang salah, orang lain yang disalahkan. Kan susah. Saya izin pimpinan, kita nggak usah mulai rapat ini sebelum ini keluar dari ruangan ini. Tidak ada gunanya juga gitu loh. Karena sebagai pertanggungjawaban di semua regulasi di sini, Pak Wiko ada. Nah, gitu loh. Dan ada 2 dirut lagi harusnya hadir di sini. Berapa dirut di bawah Pak Wiko? Ada berapa? Harusnya kan ada lagi. Mana lagi yang lain? Hah? Terus kan ada wakilnya harusnya. Terus yang satu lagi mana? Ini sebagai apa? Ini kan direksi di bagian Bapak aja. Terus kan ada 2 dirut lagi mana? Yang menangin Jawa Barat mana? Di dalam undangan hanya diminta PHM dan PHR saja, Pak. Ya, memang undangannya hanya 2 PHM dan PHE. Oke, Pak Nasir, saya kira ya itu aja Ketua. Jadi ya. kita luruskan dulu Ketua, biar clear. Jangan gampang kita menerima regulasi mencemarkan nama baik DPR, enggak gitu. Orang yang seperti ini enggak usah ada di sini. Oke. Gitu loh. Ngapain dia dari sini? Nengok mukanya kita pun udah pusing. Ya. Terima kasih pimpinan. Ya, Izin pimpinan. Sebentar, Izin Mas. pimpinan. Sampai sini Pak Gandung dulu. Tadi ada sudah pinter ojo keminter kan biasanya gitu. Silakan Pak Gandung. Terima kasih. Jadi tabayun itu perlu, tapi kalau tabayun sederhana ini juga nggak bisa kita terima, Pak. Tabayun perlu, baik dalam bulan Ramadan atau tidak Ramadan itu penting. Tapi kalau tabayun seperti ini hanya minta maaf itu kan tidak setaraf dengan level jabatannya. Jadi saya setuju bagaimana biar merasakan. Ini kita suruh keluar dulu tidak rapat ini. Bagaimana rasanya? Nah, itu. Jadi untuk ke depan saya minta ini sebagai pelajaran. Itu masih klarifikasinya belum menjawab kondisi real di lapangan, Pak. Karena tadi saya di ruang sana mengikuti dari sebagian dari itu dalam kronologinya tidak sederhana itu. Dia dari situ aja itu juga sudah bagian pelecehan dari kantor parlemen. Kita kemarin tegas dengan brand karena melecehkan. Nah, ini harus tegas juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gandung. Ya, Izin terima pimpinan. kasih Bu Ratna. Terima kasih pimpinan. Yang pertama mungkin saya ingin sekedar mengingatkan kepada seluruh mitra kami yang ada di Komisi 7 bahwa kunjungan spesifik itu memiliki kekuatan yang sama dengan RDP maupun Raker. Hanya pelaksanaannya saja yang dipindahkan tempat. Pertama itu. Yang kedua pimpinan, kami mengusulkan agar rapat ini diskors dulu sambil kita menunggu kronologi apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur PT Pertamina Hulu Mahakam karena tidak bisa menghadiri rapat saat itu karena kebetulan saya juga hadir sampai malam juga kami menunggu. Dan yang ketiga, saat skors itu kami meminta kepada Bapak Direktur Holding agar segera memanggil yang bersangkutan untuk beliau kan pimpinannya.
pada saat itu saya ingat banget Pak Wiko, kita tanya juga nggak ngerti alasannya apa. Jadi Pak Wiko juga dalam hal ini saya pikir bisa mengkonfirmasi apakah benar kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Direktur PT Pertamina Hulu Mahakam itu serius dilakukan. Begitu. Terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih Bu Ratna. Saya kira Pak Pak Jaksa. Ini saya memperkuat Bu Ratna, itu kita skorsing sebentar saja, nanti dilanjutkan lagi di ruangan pimpinan, ngomong baik-baik pimpinan dan beberapa teman yang kemarin ikut ke Kalimantan itu, di ruang pimpinan dulu sebelum rapat ini dimulai. Saya kira bisa cepat selesai itu, Pak Ketua. Saya kira bisa selesai, teman-teman yang kemarin ke sana dengan bapak-bapak ini, segera kita rapat mulai ke ruangan pimpinan dulu. Jangan dibawa begini, nggak bagus. Jadi begitu, apa kita menuju Ya, izin. persetujuan forum. Ya, bagaimana Kali Pak? ini saya agak beda sama Pak Marwan ini. Boleh ya? Pak Marwan mungkin nggak ikut ke Kaltim waktu itu ya. Wah, beda Pak. Saya usul konkret ya, pimpinan komisi surat resmi ke Dirut, biar Dirut ini juga nggak main-main soal begini ini. Yang kedua, beliau saya kira tidak tepat ikut rapat pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas berbagai masukan. Pimpinan rapat mengambil kesimpulan demi Pimpinan sedikit aja 1 menit. Waduh, ini ada sedikit kok 1 menit. Jadi saya terima kasih dikasih kesempatan 1 menit. Buat rekan-rekan yang ikut kunjungan ke Kalimantan, ya saya bisa memahami suasana kebatinan. Tapi di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Untuk alasan berkah ya, itu setiap hari kalau kita saleh. Coba mengutip satu surat wal asri katanya. Demi masa, innal insana lafi husn. Sungguh manusia dalam kerugian. Inla lazina amanu wa aminus solihat wa tawassobil haq wa tawassobisob. Kecuali bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Bener enggak ayat ini saya kutip Pak di Google, tenang aja. Jadi memang benar kita mengkoreksi. Saya sepakat. Suasana kebatinan kawan-kawan juga saya sepakat. Memang sebaiknya rapat ini kita skor. Ya, kita bicara. Apa sebetulnya kendala yang tidak bisa hadir? Ya kan? Dan ini jangan terulang kembali Pak Dirut. Dan apa yang disampaikan rekan kita Pak Karding, ini satu partai dengan Pak Marwan pun berbeda. Ya kan? Benar Pak Karding, saya sepakat. Bahkan pimpinan harus membuat tertulis. Ini jangan sampai terjadi lagi. Saya sependapat Pak Karding ya. Saya sependapat Pak Karding. Saya juga sependapat dengan Pak Marwan di skor. Jadi memang kita skor dulu Ketua. Kita bikin poin-poinnya yang menjadi kesepakatan kita dan setelah itu mungkin kita bisa lanjutkan rapat kembali. Terima kasih Ketua. Bagaimana? Wala amru pimpinan, setengah menit. Terima kasih pimpinan. Jadi kita melihat apa yang disampaikan teman-teman tadi dan menghormati seluruh pendapat yang bagus. Saya pikir tadi kalau Pak Khalid ataupun Pak Wiko menyampaikan permintaan maaf itu sudah diawali dengan sebuah kebaikan. Tapi mungkin penjiwaannya tidak seperti WS Rindra Pak. Harusnya mohon banget saya salah. Harusnya penjiwaannya begitu sehingga Pak Nasir tadi melihat itu kurang pas. Gitu loh. Jadi saya minta diskor saja sebentar aja 15 menit aja kok ya. Terima kasih. Bagaimana? Saya minta pendapat forum. Seperempat menit ya.
Tadi ada yang setengah, ada yang satu, ada yang setengah, ada yang seperempat. Saya pikir itu Nasir Nasril itu kan kaum-kaum penolong tuh Pak. Nah, itu bahasanya itu bahasa kaum-kaum penolong. Kan begitu Ustadz Pak Marwan. Ya. Jadi Pak Nasir tadi telah meminta kita berikan pertolongan kepada Pak Khalid. Ya. Karena suasana kebatinan yang kemarin itu belum hilang. Ya, ketuk kali ini biarlah Pak Khalid itu berada di luar dulu. Kan begitu. Sehingga ini redam, kan gitu. Pak Khalid tadi sudah ketemu kami satu persatu, sudah minta maaf. Nah hari ini Pak Nasir minta kepada Pak Khalid, biarlah Pak hari ini Pak Khalid biar di luar dulu. Nah selanjutnya rapat kita lanjutin. Gak apa-apa hari ini Pak Khalid menunjuk wakilnya silahkan. Jadi perjalanan rapat juga, karena mau diskor pun juga ini waktu juga tidak memungkinkan. Situ pimpinan, terima kasih. Ya, dengan berdasarkan masukan dari berbagai anggota yang terhormat dan itu yang perlu kita hormati, pimpinan rapat mengambil sikap. Dipersilahkan Dirut PT Pertamina Hulu Mahakam untuk meninggalkan rapat ini, untuk selanjutnya nanti ada proses selanjutnya. Begitu? Sepakat? Ya. Sepakat. Dipersilakan yang Pak Dirut. Oke, pimpinan rapat, saya melaksanakan arahan perintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa pengusiran dari Komisi 7 ini bukan pertama kali terjadi. Pada tanggal 12 Februari 2022, jadi hampir setahun yang lalu, Direktur Utama PT Krakatau Steel, Silmi Karim, itu juga diusir dari rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 karena dianggap nantangin pimpinan rapat Bambang Haryadi. Waktu itu Bambang Haryadi menyatakan jangan sampai seperti maling teriak maling, dan kemudian Silmi Karim itu bertanyakan maksudnya maling apa Pak gitu, dan itu dianggap menantangin dan akhirnya dia diusir. Yang saya unik ini gimana pabrik untuk blast furnace ini dihentikan, tapi satu sisi ingin memperkuat produksi dalam negeri, kan? Ini jangan maling teriak maling gitulah. Jangan kita ikut bermain pura-pura nggak ikut bermain, kan? Maksudnya maling gimana Pak? Lah, kita dalam artian Anda menyatakan bahwa ini ingin memperkuat, tapi di satu sisi Anda ingin hentikan, kan? Jadi kita ini mana semangat untuk memperkuatnya, kan? Kalau dengan cara-cara begini, kasus baja yang ada di Polda Metro, sampai sekarang kita akan minta kejelasannya. Itu salah satu anggota Anda, namanya Kimin Tanoto. Sini saya sebagai Dirut Krakatau Steel, bukan sebagai Ketua IIC ya. Anda tolong ini dulu, hormati persidangan ini. Ada teknis persidangan. Kok kayaknya Anda nggak pernah menghargai komisi? Kalau sekiranya Anda nggak bisa ngomong di sini, Anda keluar. Baik. Kalau memang harus keluar, kita keluar. Pimpinan, keluar untuk ya. menjaga marwah kita punya sidang ini, kalau beliau sudah nantangin itu ya keluar aja. Anda keluar. Ini, Jangan sampai pimpinan kita yang malu. Keluar. Anda sudah contempt of parliament. Ini, saya minta maaf. Anda merasa hebat? Tidak, tidak. Sudah pimpinan, saya pikir dihentikan saja. Ini udah nantangin ruangan ini. Ruangan ini yang ditantang sama dia. Tidak ada maksud kami menantang. Tadi Bapak kan bilang bilang sendiri ada teknis persidangan. Tata bercara itu harus didengerin dulu, baru menjawab. Dan Anda sudah menjawab bahwa Anda pengen keluar. Silakan keluar. Iya. Setuju, dikeluarkan aja. Ya, menghormati sama sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikeluarkan aja. saya mengusulkan kalau boleh ditunda untuk kapan lagi, dan silakan pimpinan mengambil kesimpulan apa untuk
Baik. Seperti ini. Terima kasih. Silakan PT Krakatau Steel untuk keluar dari rapat ini biar kita rapat dengan Dirjen Ilmati. Nah, kita tunggu siapa lagi yang menyusul bakal diusir. Saya Ersmun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.